Pade asade. Pangan jali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Luar biasa ya, Astungkare, semuanya sehat dan baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Untuk siswa yang piket, silahkan memimpin. Ya, Okan silahkan. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali ke tempat. Baik, sebagai generasi muda kita harus memiliki jiwa nasionalisme. Nah, untuk semakin meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat ya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sudah bagus sekali ya kelas ini, sudah bersemangat. Baik, selanjutnya kita akan mengecek kebersihan di lingkungan sekitar ya. Coba ditengok dulu kanan dan kiri kalian. Masih ada sampahnya atau tidak? Sudah bersih? Ya. Oh, masih ada sampah. Silakan dibuang dulu ya. Ya, silakan duduk kembali. Yang lain juga boleh duduk ya. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Aura Sylvia, hadir Bu. Agung Madirai, hadir Bu. Alicia, hadir Bu. Nadia, hadir Bu. Dewa Ayu Kirani, hadir Bu. Agung Erlangga, Hadir Bu. Junantara, Hadir Bu. Naga Sosa, Hadir Bu. Panji Satria, Hadir Bu. Okan, Hadir Bu. Adi Chandra, Hadir Bu. Arya Bagus, Ibu. Aditya Maha, Hadir Bu. Mahesa, Hadir Bu. Andika Robi, Hadir Bu. Andika Putra, Hadir Bu. Ayu Kania, Hadir Bu. Triana, Hadir Bu. Anais, Hadir Bu. Febriani, Hadir Bu. Sylvia, Hadir Bu. Indira, Hadir Bu. Ita, Hadir Bu. Ayu Permata, Hadir Bu. Regina, Hadir Bu. Pande Dwi, Hadir Bu. Arsita, Hadir Bu. Anandia Gita, Hadir Bu. Dian Putri, Natasya. Hadir Bu. Baik, semuanya sudah hadir ya?
Baik, semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah sangat bersemangat ya hari ini ya semuanya. Sudah Ibu lihat semangatnya bagus sekali. Kemudian sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian tes eksplanasi dan karakteristik tes eksplanasi. Ya, tepuk tangan buat Agung. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi dan karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi. Ya, sudah. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi hari ini, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun kompetensi dasar dari pertemuan pembelajaran hari ini adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian indikator yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua adalah menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah Study Dik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem-based learning yang siswa dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun manfaat dari pembelajaran ini adalah tentunya dapat melatih kemampuan berpikir kritis kalian dalam menganalisis struktur dan kaidah dari teks eksplanasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik ya. Nah, adapun alur kegiatan belajar kita dengan model problem based learning ini adalah nanti kita akan berdiskusi bersama kelompok. Anggota kelompoknya kan sudah Ibu bagi ya di pertemuan sebelumnya ya. Nanti diskusi dengan kelompok, temukan pemecahan permasalahannya, kemudian kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Boleh dari buku paket, kemudian boleh dari LKS, diskusikan dengan kelompok, saling bertukar pikiran, dan pecahkan masalahnya. Kemudian terakhir sajikan hasil dari tugas itu ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, sebelum mengikuti pembelajaran atau sebelum masuk ke inti pembelajaran ya, Ibu sudah mengirimkan soal pretest di GC, di Google Classroom. Nah, silahkan buka GC-nya dan dijawab sekarang. Waktunya terbatas ya.
Sudah? Sudah. Baik, karena sudah selesai, sekarang taruh kembali handphonenya ya. Iya, selesaikan ya. Baik, sudah semua. Handphonenya bisa ditaruh kembali ya. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Jadi sebelum masuk ke kegiatan inti, kita akan melakukan, bisa dibaca? Ice breaking. Ya. Nah, sekarang anak-anak fokus ke depan. Lihat ibu ya. Ya? Ya. Baik, kita akan mulai. Silakan berdiri semuanya. Ya, ibu akan tunjuk yang memimpin. Oka. Bisa saja. Bisa dimulai? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Tepuk tangan dulu. Nah, semuanya boleh duduk ya. Selanjutnya, kalian akan ibu bagi ke dalam bentuk kelompok. Kemarin sudah ibu bagi juga di pertemuan sebelumnya. Jadi, gunakan kelompok itu ya. Silahkan cari kelompoknya. Duduk dengan kelompoknya. Kan mana kelompoknya? Oh ya, sini. Di bawah bukunya ya. Tasnya, ya. Sudah? Sudah ya, sudah ketemukan semua kelompoknya. Ada yang barang tertinggal? Tak ada. Mau ambil kursi? Ya, boleh. Baik, sudah ya. Kalian sudah duduk dengan kelompok. Sekarang perhatikan ke depan. Fenomena apa ini? Fenomena banjir. Kita bisa melihat dari air yang tinggi ya, air yang tinggi ya. Berarti sudah semua bisa menangkap bahwa ini adalah gambar tentang fenomena banjir. Sekarang selanjutnya, perhatikan lagi ke depan. Dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, hutan, air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai.
motor untuk mengontaminasi air dan membuang sampah pada laut. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency brake yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan pemindahan, hindari arus deras. Bila akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa membawa arus air. Berikut adalah pencegahan yang bisa Anda lakukan. Jangan lupa untuk prepare lem notice. Kali ancamannya, kurangi risikonya. Nah, informasi apa yang ada dalam video? Ya, Anais. Proses terjadinya fenomena alam banjir dan cara menghadapinya. Iya, proses terjadinya fenomena alam banjir dan cara menghadapinya. Setelah tayangan tadi, apa sudah ada bayangan? Sudah. Ya, banyak sekali ada fenomena alam ya di sekitar kita seperti erosi, kemudian banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah teks. Apa judul teksnya? Banjir. Ya. Nah, nanti di teks ini kalian akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks banjir. Kerjakan bersama kelompok, sebentar akan Ibu bagikan LKPD-nya. Diskusikan, bertukar pikiran, cari informasi yang banyak. Jangan diam dan jangan pasif ya. Harus berdiskusi. Kemudian jika ada yang tidak paham, jangan malu-malu untuk bertanya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik. Untuk ketua kelas bisa bantu Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, bantu ya. Terima kasih. Sudah? Ini belum? Yang di sana ya. Terima kasih. Sudah semua? Sudah. Tadi LKPD-nya. Ini teksnya ya. Sebentar akan Ibu jelaskan cara pengisian LKPD-nya. Ya. Sudah? Ya, sama-sama. Sudah semua mendapat? Sudah. Baik, perhatikan ke depan. Ini adalah cara pengisian LKPD-nya ya. Kalian isi dengan nama kelompok, misalnya kelompok 1. Kemudian nama anggota kelompok, namanya siapa saja, nama lengkap dan disertai nomor absen. Kemudian baca petunjuk pengerjaannya. Di bawahnya kan sudah ada ya. Cermati teks eksplanasi yang telah dibagikan. Kemudian tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian kerjakan tugas pada lembar LKPD dengan rapi ya. Dan jika sudah dikerjakan, nanti dikumpulkan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ini adalah soal yang ada di LKPD ya. Sudah ada di halaman berikutnya. Ya itu ya. Sudah ya? Silakan mulai didiskusikan dengan kelompoknya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, paragrafnya nanti ditulis ya, yang lengkap. Ya. Ditulis, diskusikan.
Ya, boleh dilihat buku paketnya, dibuka-buka, cari informasinya ya. Diskusi dengan temannya. Nah ini tuh pernyataannya tuh misalnya ini tuh kan sebab akibat. Nah ini urutan sebab akibat itu kenapa bisa terjadi banjirnya, kenapa bisa terjadi aja kita. Tadi ini dulu, tadi ya aku, ini adik. Iya adik tadi dua, karena kan dikit tuh dari sini Ya. sampai bawah. Adik ke bukan sebab akibat. Dia ini yang perubahan tata guna. Oke. Ya, Iya, judul. benar. Banjir. Jadi paragraf 1 dah. Kualitas itu fungsi jenis benda sama konjungsi istilah. Sebab karena oleh suatu karya. Iya, ada satu pasti ada. Struktur apa namanya? Nah, terus ini saya yang ini kasih dia baca, terus kamu yang ini, terus kamu yang ini. Dan Aku kamu langsung baca ini gitu. kamu yang ke paragraf ketiga, terus kamu yang paragraf keempat. Nah, terus yang interpretasi itu ini aku. Terus lalu yang kaidah kebahasaan itu cari dulu kan apa ada apa enggak yang kayak konjungsinya. Nanti baru kita gini apa namanya? Ganti-gantian tulis kualitas sampai yang dapat baca yang misi bisa siapa ya. Ya, sudah mencari informasinya. Ada atau tulis aja langsung paragraf. Paragraf 1. Paragraf 1. Terus di sini ada. Penyebab Nggak ada penyebab karena ada oleh suatu.
paket link kamu cari di LKS. Wih, soal Bukti paket satu. tentang kaidah kebahasaan. Bentar. Nggak bisa dia nanti. Oh, ini aja kalau ini di sini. Sama nggak sih? Sama ini aja. Sama lah ya, kemarin aku. Ya udah cari aja kebahasaan dari kaidah kebahasaan. Ya kan buku paket sini. Coba cari-cari. Coba cari sini. Aku juga cari di LKS. Gimana? Ada kendala? Tidak. Tidak. Di buku paket enak. Yang mana sih? Oh ya, yang bersumber dari Sama. Konjungsi kausalitas kan kamu nyari. Konjungsi kausalitas itu apa aja sih isinya? Sebab akibat. Sebab akibat. Bisa di mana aja bisa. Misalnya ini kan ada sebab akibat ini kan bisa juga dijadiin so oleh sebab itu karena oleh sebab itu kayak mengapa gitu kan. Bisa sih coba cek di bukunya juga. Di buku. Konjungsi kausalitas. Coba kita cari di sini ada apa? Ada nggak? Pasti ada. Ada sebab penyebab Ada ada kendala? ada sebab tidak. Tidak. Ada bagi tugas kan? Ada oleh sebab itu juga ada oleh sebab itu kan termasuk konjungsi kausalitas. Setelah itu bisa dicatat dulu yang oleh sebab itu. Catat dulu yang itu. Catat dulu sini yang oleh sebab itunya. Setelah itu kita harus waspada. Asal harus ini tuh yang berhubungan dengan Iya kan? itu. Tapi kan Coba cari ada konjungsi. kronologis. Ya kronologis tuh tergantung waktu ya. Ya, coba cari akhirnya itu ada Coba nggak? misalnya akhirnya gitu, kan akhirnya itu berhubungan waktu. Coba cari Akhirnya di tuh interpretasinya ada nggak? interpretasi itu nggak ada, udah baca tadi. Yang akhirnya di sini dekat sini. Kemungkinan di urutan sebab akibat. Coba. Baca dulu. Kamu tulis itunya dulu mau nggak? Apa namanya? Akhirnya Bukan. ini. Oh iya. Jadi ini termasuk. Oh ini. Kan Garis. satu nemu, satu Terus nemu sekarang kata bendanya. kata benda. Kata benda tuh kayak Banjir. Itu kata benda. Banjir. Curah hujan. curah hujan. Coba. Erosi. Coba. Banjir kata benda nih. Erosi itu bukannya kata istilah. Istilah Curah hujan. curah hujan, banjir juga nggak sih? Iya banjir. Banjir kayak istilah gitu ya tuh. Misalnya ada wah, gelombang gede gitu. Gimana Panji? Itu Ada kendala? nggak ada. Ada Bu. Masih dari kata benda di Ngasih sini. Curah hujan itu Banjir. ada kak? Kan kata istilah. Mana? Ini. Ya. Erosi. Nah erosi bukan itu kata istilah. Bukan. Ini garisin aja yang erosi biar nanti nggak cari lagi. Ya, misalnya ini penting gitu kan. Ya emang penting. Abis itu kan yang nyari Yang lagi. kronologis ada lagi kayaknya. Kronologis. Baca dulu sih. Jangan sampai salah. Ya. Ya Bu, baik Bu. Harus baca dari awal ini. Benar. Udah sebut konjungsi apa? Ini baru sampai kata benda tapi belum semua dong, baru satu. Ya. Kata benda, Kata benda tuh misalkan contoh kata benda tuh kayak yang itu dah curah hujan, curah banjir. curah hujan, Kayak jadi fenomena kayak air. benda gitu. Jenis Kayak ada air genang tuh disebut banjir gitu. Tsunami. beda. Enggak, tsunami itu kan kalau misalnya air. Bukan, ini banjir cuy. Jadi Ada nggak sih bang? Ada. Ada.
Sedimentasi kayaknya masuk deh. Ini nggak sih fisiografi? Dia sama-sama temukan ya. Di sini aja. Sama Konjungsi kronologis sama konjungsi yang kualitas konjungsi kausalitas contohnya apa aja isi. Nah nanti berapa ketemu nanti ini jadiin satu dia berarti baru saling paham. Ada apa cari Aura kamu carikan sultan sebab akibat, terus Natasha kamu lihat yang interpretasi, kamu lihat konjungsinya ya. dan sudah lalu bersama adalah bikin aja sambungin udah digarisin udah sengaja kata jenis fenomena banjir fenomenanya banjir kan banjir erosi juga ini erosi sedimentasi bukan curah hujan sudah agung adik punya banyak stok pulpen nih. kayak nanti tuh di konjungsi-konjungsinya itu nanti itu kayak kita dibagi tugas bagi tugas kan kayak bagus gitu. Terus nanti konjungsinya itu kita bisa bagi, jadi nanti kamu pakai konjungsi kausalitas, kamu konjungsi kronologis, kamu nanti mendapat kata benda jenis fenomena. Untuk urutan sebab akibatnya itu ada di paragraf berapa? Dan sebab akibat itu kita yang paragraf 2 itu paragraf 3 juga ya termasuk karena ada sebabnya. Dan yang ke paragraf 4 bisa karena itu tuh termasuk penyebabnya gara-gara ulah manusia. Jadi 3, 4 dan 5 kita bisa kerja gitu, jadi nanti itu konjungsi kausalitasnya itu nanti kita bisa bagi. Jadi kita tuh kalau bisa dapatnya lebih dari 2 atau 3 atau nanti 4 bagus. Kata istilah tuh kalau bisa kita lebih gitu, supaya kelompok kita tuh paling bagus gitu. Itu besar ya. Jadi sekarang kita harus kerja keras. Hati-hati ya bacanya. Pelan-pelan aja. Jadi hati-hati aja kan nanti apa tuh jelas gitu suaranya pas kita presentasi gedein deh biar kedengaran yang Interpretasinya udah ketemu? udah. Interpretasinya kayaknya paragraf kedua nggak sih kalau soalnya karena paragraf ini kan termasuk ulah manusia. Interpretasi itu kesimpulannya Ada kesulitan? tidak Sudah terpecahkan yang struktur. sudah Ah, dari yang sedimen.
sedimentasi masuk ke sungai. Di halaman 237 ada yang degradasi ke sungai. Dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Ada kendala? Tidak. Untuk kaidah kebahasaannya ada? Sudah masuk. Ya. Menjadi berkurang titik. Perubahan tata guna lahan, perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir. Dibandingkan dengan yang lainnya, titik. Dibandingkan dengan yang lainnya, titik. Itu ada 5 paragraf. Terjadi erosi sehingga paragraf. Tinggal bagi-bagi Habis ya. itu, ya, hujan yang jatuh. Apa? Hujan yang jatuh ke tanah. Hujan yang jatuh ke Itu tanah. nanti Dan salin aja. 5 paragraf itu kan kita ada aliran Dibagi. permukaan kurung Ya nanti kan ada bab kurung Pernyataan umum. pernyataan umum. ran gitu kan. Debat, interpretasi. kaidah bahasanya. Habis itu di atas tanah. Kausalitas, Isi titik kan? kronologis, Di atas tanah. sama kata benda dan kata istilah. Lalu sebagian nanti tinggal di Dibagi. rangkum aja meresap ke dulu. dalam tanah. Meresap. Cari nanti di Ya. sana. Meresap ke Itu dalam nanti tanah. tinggal bagi-bagi. Pada Ini kondisi soalnya tanahnya. tentukan struktur. Pada kondisi tanahnya. Tentukan kalimat menggunakan konjungsi. Ini kita udah dapat. Tanahnya. Tentukan kalimat menggunakan konjungsi. Dapat tadi. Itu Tentukan kalimat menggunakan kata benda. Oke, dapat juga. Yang terakhir tuh tentukan kalimat menggunakan kata istilah. kapasitas sungai dan laut kalau itu sungai itu ini guys, Apanya itu? ini sudah struktur pernyataan umum. Terus ini struktur deretan penjelasan. Sebab akibat sama. Penyebab dalam banjir. Kan ini konjungsi kausalitas. Apa? Bacain. Ada kendala? Tidak, Bu. Itu kaidahnya udah ketemu? Sudah, Bu. Nah, Debatnya kan udah Ya udah semua gitu. Jadi kita tuh itu kayak kaidahnya udah. itu kaidahnya sudah dicatat. Jadi kayak udah kayak dicatat di itu LKPD. jadi kata istilah tuh kan dapat empat. Empat. Ya baca Apa aja? itu arti kayak kita baca. Kata istilahnya udah ketemu? Sudah.
Coba diskusikan lagi. Jadi kan kata istilahnya tuh ada 4, jadi sedimentasi itu siditnya itu dulu baru si proses naik. Nanti itu nanti itu kita tuh kayak kalau kata benda 4 juga. Apa aja? Kata benda tuh ada Air pasang, terus ya, kerusi. sama yang ya. Nah, itu ada yang kedua tuh kan Kriana kan. Oh, yang kedua ya? Kedua tuh ada kalau kalian mendapatkan 3 kondisi kronologis, yang pertama itu aku bacain, yang kedua itu ini, yang ketiga itu nanti aku bilang konjungsi. Jadi konjungsi kronologisnya itu di kalimat pertama itu ada oleh sebab itu, ada kemudian, terus agak kedua ada lalu, yang ketiga itu ada kemudian dan lalu. Tiga itu baca. Waduh. Oke. Nanti kerasin suaranya. Iya. Air akan keluar dari sungai. Air kata istilah. Iya, Akan akan keluar dari sungai. Ini deforestasi gini nggak sih? Istilah nggak sih? Karena daya tampung saluran berkurang. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah, bagus sekali ya. Baik, sekarang kita akan tampilkan ke depan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Untuk kelompok yang pertama maju, kelompok 1, silakan. Yang lain dengarkan dan fokus ke depan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan menyampaikan jawaban dari hasil diskusi LKPD yang dibagikan sebelumnya. Baik, saya akan membacakan jawaban untuk nomor 1, yaitu struktur teks eksplanasi dalam teks banjir. Struktur pernyataan umumnya terletak pada paragraf 1. Struktur deretan penjelasnya terdapat pada paragraf kedua, 3, dan 4. Struktur yang ketiga terdapat pada paragraf kelima. Untuk kaidah kebahasaan, pada menggunakan konjungsi kausalitas terdapat pada kalimat banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Baik, karena kelompok 1 sudah selesai membacakan, siapa yang akan memberikan komentar? Oh iya, silakan Mahesa. Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan memberikan komentar terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 1. Menurut kami, penelahan struktur dan kaidah kebahasaannya sudah benar. Tetapi dari kelompok kami menemukan 2 kata istilah, sedangkan dari kelompok 1 hanya menemukan 1 kata istilah. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari teks eksplanasi yang berjudul banjir.
Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum terletak pada paragraf 1. Yang kedua ada urutan sebab akibat, terletak pada paragraf 2, 3, dan 4. Interpretasi ada di bagian paragraf kelima. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama konjungsi kausalitas. Kelompok kami menemukan 3 konjungsi kausalitas, yaitu yang pertama, banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Yang kedua, oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Dan yang ketiga, kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Selanjutnya yang kedua ada konjungsi kronologis. Kelompok kami mendapatkan 3 konjungsi kronologis, yaitu yang pertama, suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman. Kemudian hutan yang bisa menahan aliran air permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Yang kedua ada akibat ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini akhirnya berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Yang ketiga ada hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah, lalu sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Yang ketiga ada kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, yakni banjir, erosi, air pasang, dan curah hujan. Dan yang keempat ada kata istilah. Sesuai dengan topik yang dibahas tadi, ada sedimentasi, proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Yang kedua ada deforestasi, fenomena kehilangan tutupan pohon dan area hutan yang terjadi akibat aktivitas manusia atau kejadian alam. Yang ketiga ada degradasi, kemunduran, kemerosotan, penurunan, kemerosotan, penurunan tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya. Dan yang keempat ada erosi, suatu peristiwa yang terjadi secara alam oleh pengikisan padatan akibat transportasi oleh angin, tanah, material lainnya di bawah pengaruh gravitasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin memberikan komentar, kami persilahkan. Ya, Pak Indi silakan. Saat lagi kami dari kelompok 6 ingin memberikan komentar kepada kelompok 2. Menurut kami, penilaian struktur dan kaidahnya sudah bagus dan lengkap. Dan menurut kami, kelompok 2 memiliki poin lebih karena kami hanya menemukan 2 kata. Dan kelompok 2 menemukan lebih dari 2 kata. Jadi bisa dikatakan sudah sangat lengkap dan bagus. Tepuk tangan. Terima kasih juga kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Panganjali. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang dari tes eksplanasi yang berjudul banjir. Yang pertama ada struktur tes eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum. Pada pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Dan yang kedua ada struktur urutan sebab akibat yang terletak pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Dan yang ketiga terdapat interpretasi yang terdapat pada bagian paragraf kelima. Selanjutnya terdapat kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kelompok kami menemukan 3 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Contohnya, banjir dapat
terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Lalu yang kedua ada kondisi kronologis. Kelompok kami menemukan 3 kondisi kronologis. Yang pertama, suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman. Kemudian hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Yang kedua, akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini akhirnya berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Lalu yang ketiga, hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah, lalu sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Dan yang ketiga ada kata benda yang menunjuk pada jenis fenomena, yaitu banjir, erosi, air pasang, dan curah hujan. Menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Sedimentasi, proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, atau klester di suatu cekungan. Deforestasi, fenomena kehilangan tutupan pohon dan area hutan yang terjadi akibat aktivitas manusia atau kejadian alam. Degradasi, kemunduran, kemerosotan, penurunan, kemunduran, kemerosotan, penurunan tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya. Drainase, pengatusan penyaluran air. Drainase, pengatusan penyaluran air dan saluran air. Ya, sudah selesai. Siapa yang akan memberikan komentar? Ya, Ayu Permata. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memberikan komentar kepada kelompok 3. Menurut kami, teks eksplanasi yang berjudul banjir yang dibacakan oleh kelompok 3 sudah sangat lengkap. Strukturnya seperti berisi pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasinya. Begitupun dengan penelahan kaidah kebahasaannya yang sudah lengkap. Sekian komentar dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk ya. Selanjutnya kelompok 2. Halo, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan jawaban dari LKPD yang teks eksplanasi yang berjudul banjir. Di sini terdapat struktur dan kaidah kebahasaan. Dari struktur, yang pertama ada pernyataan umum, yaitu yang pertama pernyataan umum terletak pada paragraf 1. Kedua, urutan sebab akibat terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ketiga, interpretasi terdapat pada paragraf kelima. Kemudian terdapat kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi ini. Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas. Kami menemukan 2 konjungsi kausalitas, yaitu oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Kemudian kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Yang kedua, kami menemukan 2 konjungsi kronologi, yaitu akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai, dan hal ini akhirnya berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Kedua, hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan runoff di atas tanah, lalu sebagian meresap ke dalam tanah, dan tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Yang ketiga, terdapat kata benda yang merujuk pada jenis fenomena banjir, erosi, air pasang, curah hujan. Yang keempat, deforestasi, fenomena kehilangan tutupan pohon dan area hutan yang terjadi akibat aktivitas manusia atau kejadian alam. Degradasi, kemunduran, kemerosotan,
penurunan kemunduran, kemerosotan, penurunan tentang muntah moral pangkat dan sebagainya. Ya, silakan kelompok yang akan memberikan tanggapan. Ya. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin memberikan komentar kepada kelompok 4. Menurut kami, teks eksplanasi yang berjudul banjir yang dibacakan oleh kelompok 4, penulisan strukturnya sudah lengkap, seperti prinsip pernyataan umum dan sebab akibat dan juga interpretasinya. Begitupun dengan kaidah kebahasaannya yang sudah sangat lengkap. Tetapi untuk bagian konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis, kelompok kami menemukan beberapa contoh kata konjungsi kausalitas dan juga konjungsi kronologis yang hampir sama dengan kelompok 4. Sekian komentar dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ini bisa diperbaiki kembali ya. Tambah dicari lagi yang mana bagian yang kurang. Sudah, selanjutnya bisa duduk. Kembali saya akan panggil kelompok berikutnya. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teks eksplanasi yang berjudulkan banjir. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum akan dibacakan oleh Anais. Struktur pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Selanjutnya itu ada struktur kedua yaitu urutan sebab akibat yang terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Struktur ketiga yaitu interpretasi terdapat pada paragraf 5. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Kelompok kami mencari dua konjungsi kausalitas. Yang pertama, banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Yang kedua, oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Konjungsi kronologis. Kelompok kami menemukan dua kata konjungsi kronologis yakni kemudian dan akibat terdapat pada kalimat suatu kawasan hutan bebas menjadi permukiman. Kemudian hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya, ada aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini akhirnya berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Selanjutnya yang ketiga itu ada konjungsi kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kelompok kami menemukan 4 konjungsi kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Yang pertama itu ada banjir, yang kedua ada erosi, yang ketiga ada air pasang, dan juga yang keempat ada curah hujan. Menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Sedimentasi, proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan. Deforestasi, fenomena kehilangan tutupan pohon dan area hutan yang terjadi akibat aktivitas manusia atau kejadian alam. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Apabila ada yang ingin memberikan komentar, kami persilakan. Ya, silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 ingin memberikan komentar. Menurut kami, penelaahan struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi sudah sangat bagus. Akan tetapi, kelompok kami menemukan lebih dari 2 konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas kami mendapatkan kata karena, sehingga, dan oleh sebab itu. Dan untuk konjungsi kronologis kami mendapatkan kata lalu, akhirnya, dan kemudian. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami di debat LKPD. Yang pertama mengenai struktur dari teks eksplanasi. Untuk pernyataan
terjadi di paragraf ke-1. Kemudian untuk urutan sebab akibat berada di bagian paragraf 2, 3, dan 4. Nomor 3, interpretasi berada di paragraf 5. Lalu kami menemukan untuk kaidah kebahasaannya ada konjungsi kausalitas. Yang pertama, banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Yang kedua, oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Yang kedua ada konjungsi kronologis yang terdapat pada kata kemudian pada kalimat yang berbunyi suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman. Kemudian hutan yang bisa menahan aliran permukaan kecil. Yang kedua terdapat pada kata akhirnya yang terdapat dalam kalimat yang berbunyi akibatnya aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini akhirnya berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Yang keempat, menggunakan kata benda jenis fenomena, yaitu banjir, erosi, curah hujan, air pasang. Yang terakhir adalah penggunaan kata istilah. Di sini kami menemukan dua kata istilah. Yang pertama adalah sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Dan yang kedua adalah degradasi. Degradasi merupakan kemunduran, kemerosotan, kemerosotan, penurunan tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang ingin memberikan komentar atau masukan, kami persilahkan. Oh iya, silakan Ikira. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberikan komentar kepada kelompok 6. Menurut kelompok kami, penilaian struktur dan kaidah kebahasaannya sudah sangat bagus dan sangat lengkap. Tetapi dalam konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis, kelompok kami mendapatkan lebih dari 2. Yaitu kelompok kami mendapatkan 3 konjungsi kausalitas dan kronologis. Tetapi itu sudah sangat bagus sekali. Terima kasih. Cari lagi. Terima kasih, silakan dulu. Ya, kelompok selanjutnya yang terakhir. Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD teks eksplanasi yang berjudul banjir. Yang pertama ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum terdapat pada paragraf 1. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Yang ketiga yaitu interpretasi terdapat pada paragraf kelima. Selanjutnya untuk kaidah kebahasaan, kelompok kami menemukan 2 kata yang mengandung unsur konjungsi kausalitas, yaitu banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alam banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Juga ada oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Selain itu, kelompok kami juga menemukan 2 kata yang menggunakan unsur konjungsi kronologis. Kalimat pertama yaitu suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman. Kemudian hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Serta kalimat hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah lalu sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Yang ketiga, kelompok kami menemukan kata benda. Menemukan 4 kata benda yaitu banjir, erosi, air pasang, dan curah hujan. Dan yang keempat, kelompok kami mendapatkan kata istilah yaitu 2. Yang pertama ada sedimentasi, yaitu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Dan yang kedua ada degradasi, yaitu kemunduran, kemerosotan, penurunan kemunduran, kemerosotan,
penurunan tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya. Ya. Ada yang akan memberikan komentar? Ya, silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan komentar atas jawaban yang disampaikan oleh kelompok 7. Jawaban yang disampaikan oleh kelompok 7 sudah benar dan lengkap, di mana kami hanya menemukan satu saja contoh pada konjungsi kronologis, kausalitas, dan kata istilah. Sedangkan kelompok 7 menemukan 2 contoh untuk konjungsi kronologis, kausalitas, dan kata istilah. Jadi itu sudah bagus dan lengkap. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih sama. Nah, karena semua kelompok sudah maju ke depan, sekarang kumpulkan LKPD-nya ya. Nah, kita akan bahas bersama pemecahan masalahnya. Ini yang sudah tadi kita diskusikan bersama ya. Strukturnya ada di paragraf 1 yang pertama ya, pernyataan umum. Kemudian urutan sebab akibat ada di paragraf 2, 3, dan 4. Kemudian interpretasi ada di paragraf kelima. Kemudian kaidah kebahasaannya di sini sudah ada konjungsi kausalitas ya. Kemudian ada konjungsi kronologis juga sudah di sana. Ada kata lalu, kemudian itu ya. Kemudian ada menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kemudian menggunakan kata istilah sedimentasi, deforestasi, degradasi, erosi, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa menyimpulkannya? Ya, silakan. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama mengenai struktur dari teks eksplanasi yang meliputi pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan gambaran secara umum mengenai suatu fenomena yang dibahas. Yang kedua adalah urutan sebab akibat yang berisikan tentang penyebab dan juga akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Dan yang terakhir adalah interpretasi yang berisikan tentang sebuah penarikan kesimpulan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Regina. Menambahkan, kesimpulan pembelajaran hari ini selain dari struktur yang sudah disebutkan oleh Evania, kita juga mempelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Adapun kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, yang pertama ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas pada teks eksplanasi diantaranya ada karena, sebab, dan sehingga. Kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis yaitu konjungsi kronologis yaitu hubungan waktu terjadinya satu peristiwa seperti kemudian, lalu, dan setelah itu. Yang ketiga ada kata benda jenis fenomena. Penulis teks eksplanasi harus menggunakan kaidah kebahasaan yaitu menggunakan kata benda jenis fenomena. Dan yang keempat ada penggunaan kata istilah. Contoh dari penggunaan kata istilah yaitu sedimentasi, deforestasi, degradasi, erosi, dan drainase. Terima kasih, tepuk tangan. Oleh Ayu Kania dan Regina bahwa struktur teks eksplanasi ada 3, pernyataan umum, ya urutan sebab akibat atau deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian kaidah kebahasaannya ada 4, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, dan kata istilah. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, sekarang karena tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Apakah sudah benar-benar memahami atau belum? Nah, sebelum kita memulai post-test, silakan duduk dulu duduk kembali ke depan, menghadap ke depan ya.
Sudah? Sudah. Baik, silakan dibuka Google Classroom-nya. Sudah Ibu kirimkan? Iya, boleh. Baik, sudah semua selesai kan? Iya. Ya, di sini juga sudah terlihat hasilnya. Nilainya juga sudah bagus-bagus ya. Baik, handphonenya bisa kembali ditaruh ya. Ibu minta bantuan untuk membantu membagikan lembar refleksi. Kasih. Diisi dengan jujur ya, dan ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Ditulis dengan cepat ya.
pembelajaran hari ini dengan baik, sudah mengisi juga post test, sudah mengisi lembar refleksi. Ibu mau tanya dulu, ada nggak hambatan dalam mengikuti pembelajaran kali ini? Indira? Menurut saya tidak ada hambatan apa-apa, semuanya sudah jelas. Saya pahami. Sudah bisa dipahami ya materinya? Sudah. Kemudian apa harapannya untuk pembelajaran selanjutnya? Saya harap semuanya bakal berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apa-apa dan kita semua mengerti dengan pelajaran yang diberikan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menulis teks eksplanasi. Ya, jadi tolong disiapkan, belajar di rumah. Kemudian jangan malas membaca, perbanyak membaca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan tutup dengan doa. Untuk yang piket silahkan. Ya. Kan? Teman-teman harap berdiri. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parame Santi. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, boleh istirahat. Selamat pagi.